Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai, doa selesai. Jadi hari ini kita akan melanjut materi yang sebelumnya. Kita akan membahas mengenai kebahasaan di dalam teks prosedur. Jadi kebahasaan dalam teks prosedur pertama itu dia terdapat partisipan manusia secara umum, semua individu yang berperan serta mengikuti atau mengambil andil dalam suatu kegiatan. Jadi partisipan ini dia orang yang mengikuti ataupun mengambil andil dalam suatu kegiatan. Jadi di dalam teks prosedur itu harus ada partisipannya, harus ada orangnya. Contohnya itu ada pengendara, polisi, pemain. Yang kedua, terdapat verba material dan verba tingkah laku. Verba material dibentuk dari kata benda nomina, sedangkan verba tingkah laku yang dibentuk dari kata kerja atau verba. Contoh verba material, di sini ada kata dasar cangkul, dia di sini cangkul ini kan kata bendana. Kemudian kata kerjanya mencangkul. Kata kerja imbuhannya itu kan me, jadi dia kata cangkul ini kita tambahkan imbuhan me menjadi mencangkul, maka dia di sini menjadi verba material, menjadi kata kerja benda. Kemudian di sini kan ada gabung, kenapa dia ibu bilang kata kerja benda, di sini kan menggabungkan antara kata kerja dan juga kata benda. Kan mencangkul itu kan kegiatannya, cangkul itu bendanya. Jadi di sini dia masuk ke dalam verba material. Kemudian contoh keduanya itu ada kata dasarnya cet, itu kata benda. Cet itu kan kata benda. Kemudian dia dibentuk dari kemudian dia ditambahkan dengan imbuhan me, maka dia jadi mengecat. Di sini kan kata dasarnya bendanya itu kan cet. Kalau kita tambahkan imbuhan me, jadi mengecat. Mengecat ini kan masuk ke dalam pekerjaannya karena yang kita lakukan itu dia kata kerja verba. Tapi di sini materialnya bendanya itu cat, sehingga dia menjadi verba material, menjadi mengecat. Selanjutnya verba tingkah laku. Di sini kata dasarnya itu lempar. Itu kan kata kerja. Lempar itu kan kerjaan kita, tindakan kita. Kemudian tingkah lakunya itu ada, kalau kita gunakan imbuhan me, itu kan dia masuk tingkah lakunya apa yang kita lakukan karena. Jadi dia melempar. Itu dia contoh verba material. Kemudian kalau kata dasarnya itu lihat, ini kan kata dasarnya lihat nih. Ini dia masuk ke dalam kata kerja, melihatkan pekerjaan karena kalau kita tambahkan imbuhan me, dia menjadi melihat. Ini tingkah laku kita. Lihat dan melihat itu beda. Jadi kalau kita tulis kata lihat dan melihat, dia menjadi verba tingkah laku. Kata lihat itu kata kerjanya yang kita lakukan. Kalau melihat itu tindakan kita, tingkah laku kita. Oke, selanjutnya. Ya, terdapat konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu adalah kata penghubung yang menunjukkan urutan peristiwa. Contoh konjungsi temporal yaitu kemudian, lalu, setelah itu, sebelum, selanjutnya, dan akhirnya. Ini dia masuk ke dalam kata konjungsi temporal ini, kata penghubung yang menunjukkan urutan peristiwa. Misalnya, kemudian setelah ditambahkan bahan ini, kamu bisa menambahkan bahan yang lainnya. Ini kan dia masuk ke dalam peristiwa yang sedang kamu lakukan karena. Kemudian yang keempat, mengandung kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Kalimat imperatif itu berisikan kalimat perintah untuk melakukan sesuatu. Misalnya, irislah bawang ini dengan tipis. Itu kan kita memerintahkan, irislah bawang ini secara tipis. Itu kata perintah. Kemudian jangan ditambahkan bumbu lainnya, itu masuk ke dalam kalimat perintah untuk melakukan sesuatu. Itu dia dari kalimat imperatif itu kalimat perintah ya, nah untuk melakukan sesuatu. Jadi paham
kan ini kalimat imperatif. Kemudian dia ada kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang menyatakan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Biasanya kalimat ini menggunakan tanda titik di akhir kalimatnya. Kemudian selanjutnya ada kalimat interrogatif, ini kalimat yang berisikan pertanyaan. Ini kalimat interrogatif itu dibagi menjadi 3, yaitu kalimat interrogatif klarifikasi, dia hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Contohnya, apa pemerintah akan menaikkan harga BBM? Ini kamu bisa jawab ya apa enggak. Kalau memang iya, ya kamu jawab iya. Kalau tidak, ya tidak. Dan bisa lagi, apakah kamu yang mengenakan baju berwarna biru? Kalau memang kamu pakai baju berwarna biru, ya kamu katakan iya. Kemudian yang kedua, kalimat interogasi uraian. Ini membutuhkan jawaban berupa penjelasan. Contohnya, mengapa kamu belum pulang kan? Contohnya, mengapa kamu belum pulang dari kantor? Kan kamu harus menjelaskan nih, saya belum pulang dari kantor dikarenakan saya masih memiliki pekerjaan yang lainnya. Di sini kan kamu perlu menjelaskan secara lebih lanjut. Kemudian kan yang kedua ada contohnya nih, kapan kamu pulang dari kantor? Kamu juga harus jelaskan, saya akan pulang dari kantor setelah saya menyelesaikan semua pekerjaan saya. Itu kamu perlu menjelaskan ketika ada yang menanyakan hal-hal seperti ini. Selanjutnya, yang ketiga itu ada kalimat interrogatif retoris. Ini adalah jenis kalimat interrogatif yang tidak memerlukan jawaban secara lisan, tetapi biasanya jawaban dari jenis kalimat interrogatif ini berupa tindakan. Tujuannya itu untuk menyindir, memerintah, melarang, dan untuk perenungan. Contohnya, kamu tega melihat istrimu seperti itu. Ini kan masuk ke dalam kalimat sindiran, karena di sini kamu dikatakan kamu tega melihat istrimu seperti ini, nggak perlu kan kamu jawab kamu tega atau enggaknya, jadi gimana tindakan yang akan kamu lakukan, misalnya kamu bantu istrimu, itu kan masuk ke dalam tindakannya. Kemudian apakah pantas saya copy paste bahan presentasi ini? Kalau ini kan dia juga masuk ke dalam sifat untuk perenungan. Kalau menurut kamu tidak pantas, ya tindakan kamu tidak perlu melakukan copy paste. Di sini kan dari tindakan yang kamu lakukan, kamu bisa merenungkannya juga kan. Jadi sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Materi hari ini sampai di sini. Jadi tugas kamu hari ini, buatlah 5 kalimat interrogatif klarifikasi, 5 kalimat interrogatif uraian, dan 5 kalimat interrogatif retoris. Kamu tulis di dalam buku tulis kamu, nanti dikirimkan melalui WhatsApp Ibu secara pribadi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.